Oke, ya udah kita mulai aja nggih. Teman-teman juga mungkin ada kegiatan nanti biar recordnya aja yang saya berikan. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, teman-teman ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Yang pertama terkait di LMS itu, memang nggak sama Mbak Dian karena halo Mas Handoyo. Karena di LMS kita, nggak tahu ya, mungkin di kelas kita tanggal 8. Apakah Mbak Sinta juga ngelihat due date-nya untuk modul 2.3 tanggal 8? 8 Mei kah? Kalau kalau Mbak Belum kalau Mbak 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 Dian kan 8 Mei juga ya, Mbak Dian ya? adik saya tuh Juni malah Oh, Bu. iya ada juga yang Juni. Kalau Mas Han 8 tanggal 8 Mei kah? Kayaknya kalau satu kelas itu sama sepertinya. Tanggal 8 Mei kah untuk Judet 2.3? Halo Mas Han. Ya Bu, Eh, di LMS-nya Mas Han untuk Judet aksi 2.3 modul 2.3 tanggal 8 juga kah Mas? Mei Bu. Kalau ada Iya, 8 8 Mei. Mei. Oh iya, berarti satu kelas itu sama, jadi tanggal 8 Mei. Nah, tadi malam saya ditanyain, saya tanya kepada Pak Fasil, Pak Nur, beliau bilang sesuai LMS saja seperti itu. Karena memang nggak sama, memang ada yang kan saya takutnya kemarin itu kok tanggal 27 sampai 30 Maret sih. Nah, ini kan mepet banget gitu loh. Nah, padahal di aksi 2.3 itu kan panjenengan semua nanti bersama rekan sejawat, berarti bersama teman satu kantor gitu. Salah satu nanti melakukan pertama pra observasi ya, ngobrol apa yang ingin ditingkatkan, kompetensi apa. Jadi ada kompetensi 4 kompetensi guru itu apa yang ingin ditingkatkan. Nah, kemudian yang kedua panjenengan semuanya melakukan observasi. Sama dengan yang akan saya lakukan pada panjenengan di PI 4. Nah, terus kemudian baru yang ketiga itu pasca apa namanya? Pasca observasi. Nah, panjenengan melakukan coaching lagi dengan teman itu, dengan teman sejawat itu. Monggo, ini teman sejawat ya, jadi tidak lagi teman, misalnya Mas Han sama Mbak Sinta atau Mbak Dian sama Mas Han, nggak gitu lagi, tapi dengan teman sekantornya. Nah, ketika apa ini namanya, ketika pelaksanaan pasca observasi itu saya hadir di situ untuk pelaksanaan PI 5. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti diunggahannya tuh banyak. Di situ ada lembar-lembar observasi, terus kemudian juga ini juga eh, rekaman coachingnya. Nah, seperti itu juga nanti akan ditampilkan, panjenengan juga unggah di PMM. Seperti itu untuk LMS G. Jadi memang nggak sama Mbak Dian. Ya saya I don't know why gitu ya. Kenapa kok bisa jadi nggak sama? Ada Kok yang enak kan adik saya Juni. ya itu saya juga maunya gitu. Tapi tadi Pak katanya Pak Fasil sudah ngikutin LMS saja. Nah, malah ada Fasil yang mintanya memang tanggal Maret ini gitu loh. Loh, ya nggak bisa lah. Itu kan soalnya kaitannya sama PI 5 seperti itu. Saya bilang, Sakit juga Bu. oke, kayak itu kan kaitannya sama PI 5 sama jadi kami juga bingung ini. Tapi oke lah Pak Fasil bilang sesuai dengan ininya aja. Ya mudah-mudahan aja nanti sama admin akan diubah tanggalnya, Mbak. Nanti kami juga akan terus berkoordinasi. Mudah-mudahan aja di ini di apa diubah juga. Soalnya ada beberapa kelas itu sudah diubah tanggal 8 Juni seperti itu. Ya, tapi paling tidak gambarannya seperti itu nggih untuk PI 5 nanti. Nah, untuk yang pas pra observasi sama observasinya jadi bukan termasuk PI. Jadi panjenengan melakukan sendiri dulu untuk pra sama ini sama observasi, hanya nanti ada rekamannya yang panjenengan kirimkan kepada saya. Rekaman yang ini, rekaman pra observasi sama rekaman ketika observasi gitu. Nah,
Eh seperti itu. Monggo mungkin ada pertanyaan untuk terkait yang ini yang aksi nyata modul 2.3. Bun, ini saya mau bertanya Dalam. untuk kegiatan observasi pas modul 2.3 itu kan sepertinya coaching untuk supervisi akademik nih, Bun. Oke, jadi nanti begini Mbak, setelah praobservasi kan observasi. Nah, panjenengan misalnya Pak Sinten, Pak Bambang nggih, Mbak Dian nggih, Pak Bambang nggih. Kan ada Pak mboten yang satu kantor kan sinten Pak Bambang nggih. Nah, misalnya itu gitu nggih. Nah, jenengan ngobrol sama Pak Bambang dulu praobservasi apa yang ingin ditingkatkan, misalnya kemampuan mengajarnya, kemampuan memberikan game, misalnya seperti itu. Nah, pada waktu observasi itu panjenengan lihat apakah kemampuan Pak Bambang misalnya ya, Pak Bambang itu sudah muncul gitu di dalam pembelajaran. Jadi panjenengan itu jadi supervisor gitu ya, jadi supervisor gitu di situ. Nah, setelah itu nanti udah setelah observasi, setelah panjenengan ikut ikut beliaunya dalam pembelajaran, udah dulu. Nah, baru ketika PI 5 panjenengan mulai coaching dengan beliaunya itu dengan pengamatnya saya seperti itu di sekolah. Begitu. Nah, itu untuk yang modul 2.3. Monggo mungkin Mas Han atau Mbak Sinta ada pertanyaan untuk aksi nyatanya? Ya, Bu. Dalam. Kan baru gabung Oh, ya. nggih. Mungkin apa namanya untuk aksi nyata ini konferensinya untuk pasca pra-observasi nanti di video ya. Saya dengan rekan sejawat. Nggih. Kemudian pada saat observasi kami ada di kelas ya, sama rekan sejawat. Nggih. Itu di video juga, Mas. Nah, di video iya, full yuk. Iya. Ya biasanya full ya. Biasanya full. Ya, enaknya sebetulnya begini, Mas. Setelah nanti kita lihat ya jadwalnya. Setelah PI 4 langsung aja dilakukan karena setelah PI 4 itu kan masih bulan Ramadan ya, kita masih efektif fakultatif tuh masih kalau SD kurang tahu. SD jadi berapa menit 1 jam pelajarannya itu? Kan tidak terlalu iya. Dikurangi 10 menit berarti 25 nggih. 25 berarti itu aja Mas dipakai begitu, jadi kan tidak terlalu lama. Saya kira bisa disiasati seperti itu. Toh nanti baru bulan Mei kan untuk PI 5-nya. Saya kira 1 hari aja kan bisa seperti itu. Gitu Mas Han. Iya. Dalam sebentar Mas Han dulu. Oke, dalam Mas Han. Pada saat observasi saya sendiri dengan rekan sejawat melaksanakan coaching ini. Nggih, coachingnya tapi nunggu saya ya Mas. Iya, coachingnya tadi pada waktu pasca observasinya nunggu saya. Pada waktu pra sama observasinya panjenengan lakukan sendiri. Nggih, gitu. Nggih, monggo Mbak Dian. Ini saya mau tanya kaitan sama kegiatan observasi itu nanti pembelajaran itu kan masih ibaratnya kan belum kita coaching, berarti sesuai kemampuan guru yang mau diobservasi ya Bu. Nggih. Terus kalau coachingnya itu baru kita tingkatkan gitu ya Bu. Iya, siap. Nggih, seperti itu betul Mbak Dian. Jadi dan nanti kita ada instrumen-instrumen, mungkin panjenengan bisa buka di modul ya, mungkin ada instrumen-instrumen instrumen untuk praobservasi, pertanyaan apa saja sama instrumen yang untuk observasinya. Jadi itu nanti yang akan diunggah juga dalam LMS untuk aksi modul 2.3, aksi nyata modul 2.3. Nah, terus kaitannya sama PI 4 nih. Kaitannya sama PI 4 sebentar. Nah, jadi PI 4 itu nanti tanggal 5 sampai dengan tanggal 14 April nggih untuk PI 4-nya. Terus kemudian lokakaryanya nanti tanggal 15 April.
Nah, seperti itu. Kira-kira ada waktu nggak ya? Kan masih kita libur tanggal 19 ya. Kira-kira ini memang sudah mulai hawa-hawa hari raya ya. Kayaknya sudah kayak nggak mikir. Tapi monggo disiasati aja untuk ini. Untuk apa namanya? Untuk untuk yang ini, untuk yang apa ya? Kegiatan mau PI 5-nya atau monggo kalau misalnya udah nanti aja setelah masuk it's okay. Monggo terserah panjenengan semua untuk kegiatan yang PI 5, untuk yang PI 5-nya nanti untuk yang pra observasi sama yang observasi monggo panjenengan bagaimana enaknya seperti itu. Halo Bu Yeni, assalamualaikum. Masih belum ada suara Bu Yani. Nah, seperti itu. Jadi untuk ini teman-teman untuk PI 4 tanggal 5 sampai tanggal 14, nggih. Nanti sama saya minta satu-satu aja, it's okay, nggak masalah. Maksudnya satu hari satu teman ya, satu hari satu bestie di sini. Monggo nanti saya share tanggalnya, panjenengan bisanya hari apa itu. Tentunya nanti disesuaikan dengan keadaan sekolah, misalnya pas pondok Ramadan Bu, nggih monggo enaknya tanggal berapa atau mungkin bisa minta tolong anak-anak masuk aja 50 menit aja untuk panjenengan. Jadi disesuaikan aja untuk jamnya. Jamnya kan memang 2 jam pelajaran. Karena kita sekarang pas bulan Ramadan, jadi disesuaikan aja dengan jam pelajaran di bulan Ramadan. Jadi tidak usah harus berapa? 1 jam ya. 1 jam pelajaran untuk 2 JP. Nah, kalau misalnya nih teman-teman sudah bikin, Bu ini saya sudah bikin RPP sudah yang 2 jam mata pelajaran hari biasa gitu. Disiasati aja. Jadi misalnya Mbak Dian ada 2 latihan misalnya ya, 2 tugas misalnya. Kasih aja 1 tugas saja yang kira-kira nanti dari mulai awal sampai akhir tercover dalam waktu 2 jam pelajaran efektif fakultatif. Seperti itu, nggih. Jadi enggak usah terlalu risau. Wah, ini saya harus bagaimana? Udah biarkan aja. Oh ya, nanti saya tolong segera teman-teman kirim RPP ke saya lewat Japring, nggih. Jadi bisa saya lihat-lihat. Nah, jadi udah nggak apa-apa. Misalnya, Bu, saya sudah terlanjur bikin RPP yang 2 jam biasa, yang 2 jam mata pelajaran, 2 jam pelajaran biasa. It's okay, nggak masalah, nggak usah diubah. Sudah nanti aja pas pelaksanaannya, misalnya harus ada 2 tugas, boleh nanti tugas 1. Oke anak-anak, tugas 1, gitu misalnya. Udah selesai gitu ya. Pokoknya ya sekedar aja sudah gitu. Toh kan saya juga yang observasi panjenengan. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk yang untuk yang pendampingan individu seperti itu. Ada pertanyaan kah? Saya Bu. Nggih, monggo Mbak Yani. Bu Yani apa Bu Mbak Dian? Mbak Dian. Monggo Mbak Dian. Oke. Bun, izin bertanya. Iya. Itu kan kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi 2 KSE itu, nggih? Iya, nggih. Itu sebenarnya saya sudah membuat persiapan, Bun. Waktu itu sudah saya siapkan RPP, alat peraga dan lain-lain. Tapi kebetulan kemarin pas saya ditunjuk jadi simulator, akhirnya saya pakai pas loka itu. Enggak masalah. Udah pakai aja, pakai, nggak masalah. Kan itu kemarin muridnya Mbak Sinta, muridnya Bu Yeni. Sekarang kan muridnya beneran. Seperti itu, nggak masalah Mbak Dian, nggak masalah. It's okay, go on dah gitu. Nah, itu yang PI nggih, terus loka tanggal 15 Sabtu. Tanggal 15 April. Iya, jadi kita pendampingan itu tanggal 5, 6, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tanggal 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13. Sama 14 sih, tapi 8 hari itu. Karena tanggal 7 kita libur Paskah. Seperti itu.
Terus kemudian loka tanggal 15 hari Sabtu. Iya. Monggo untuk ini ya, untuk yang untuk prepare KPI 5 panjenengan disiasati sendiri. Monggo sampun. Apa mau hari-hari ini sebelum PI it's okay, nggak masalah sudah. Toh nanti paskanya kan nunggu nanti gitu loh. Seperti itu. Pokoknya di prepare semuanya aja gitu. Gitu. Oke, Mbak Yeni mungkin ini ya. Jadi kita PI 4 itu tanggal 5 sampai tanggal 14 nih, Mbak. Terus kemudian tanggal 15 kita loka. Itu jadwal terbaru. Minus tanggal 7 nanti kita ini apa namanya nggak ada kegiatan ya. Jadi nah untuk jadwal pendampingan individu, jadi nanti saya ke teman-teman, saya share di grup, monggo diisi. Saya minta masing-masing teman-teman satu hari satu gitu, satu hari satu gitu. Seperti itu. Nah, terus ini juga Mbak Yeni sekaligus mengulang kembali tadi bahwa di pendamping untuk aksi modul 2.3 itu ternyata tiap kelas beda Mbak Yeni untuk juditnya. Ini Mbak Sinta, Mbak Dian sudah membuktikan. Jadi di adiknya itu tanggal 8 Juni ya. Di kelas kita tanggal 8 Mei. Nah, jadi saya sudah konfirmasi dengan Pak Fasil tadi malam, beliaunya minta sesuai LMS saja. Kita ngikut aja sesuai LMS karena kalau kita tidak ngikut LMS takutnya akan tertutup ya, seperti itu. Nah, nanti kami tetap masih akan berusaha untuk mengclearkan ini apa memang tidak sama per kelas atau bagaimana. Jadi bisa ya mudah-mudahan aja nanti benar tanggal 8 Juni gitu. Jadi agak lebih lega, agak lebih mundur sedikit kita. Nah, seperti apa 8 Juni? Nah, iya itu Mbak, kalau di adiknya Mbak Dian itu 8 Juni. Tapi suami saya juga 8 Juni, Bun. Oh, di Pak Didi juga 8 Juni ya. Nah, tapi saya 8 Mei enggak tahu. Lah ya, tapi di kita itu 8 Mei. Nah, padahal kemarin tuh jadwal yang diberikan oleh Pak Nur kapan hari itu ada jadwal judet itu malah tanggal 27 sampai 30. Kemarin kita juga bingung yang PP. Waduh, gitu sano gitu loh. Maksudnya terlalu mepet gitu. Tapi ternyata tadi malam saya bilang ke Pak Fasil karena nggak mungkin tanggal 27 sampai 30 itu judet untuk aksi 2.3. Kenapa? Karena 2.3 itu bahan untuk PI 5 seperti itu. Akhirnya beliau bilang ya sudah gini aja sudah Bu, kita ngikutin LMS saja. Nah, yang berhak mengubah LMS itu adalah admin. Jadi nanti kami coba untuk menghubungi admin mana yang benar seperti itu. Masa beda gitu, bedanya 1 bulan lagi gitu. Nah, kayak gitu Mbak Yani. Jadi untuk PI bahan PI 5 itu untuk yang modul 2.3, jadi panjenengan nanti melakukan pra dan observasi sendiri di sekolah dengan menggunakan dengan rekan sejawatnya. Jadi teman sekantor gitu ya, teman sekerja bolehlah sama Mbak Eli, boleh gantian juga nggak masalah. Nah, atau Mbak siapa namanya, Mbak Sinta sama Mbak Maya gak apa-apa, tapi kalau Mbak Dian gak bisa. kalau pinjam orang gak bisa. Oh ada, oh ya ada, oh ada ya boleh. Ada sekolah. Oh satu sekolah nggak? Tadi pinjam dulu Bu. Oh itu ya. Nah itu sama rekan. Guru soalnya. Oke. Ya seperti itu. Jadi Bu Yeni nanti untuk pra observasi melakukan perbincangan dulu nggih, ada guidance-nya juga, ada petunjuk-petunjuknya apa saja yang harus dibicarakan. Monggo panjenengan nanti lihat di LMS-nya. Untuk observasi juga apa saja yang harus diobservasi itu nanti ada. Hanya nanti di pasca itu menunggu PI 5 Ibu. Jadi karena di paskanya itu
harus dihadiri oleh PP gitu. Untuk di pasca observasi panjenengan melakukan coaching kepada teman sejawat tadi tentang apa sih yang perasaannya setelah melakukan pembelajaran, apa yang ingin ditingkatkan, halangannya apa, hambatannya apa, kok belum bisa meningkat seperti itu. Dalam, maaf ya, mau bertanya juga untuk ini ya aksinya Tay. Kalau misalnya saya melakukannya kebetulan kan ada anak PPL di sini. Itu nggak apa-apa, boleh apa enggak? Nggak apa-apa Bu. Tapi jangan pakai jasnya ya. Jadi dianggap teman sejawat gitu. Soalnya kalau pakai jasnya kan kelihatan mahasiswa nih gitu loh. Jadi mending sudah pakai baju biasa aja. Monggo sudah kan teman sejawat, dianggap teman sejawat juga. It's okay, nggak apa-apa. Nggak ada yang tahu saya. Nah, seperti itu. Nah, nanti itu direkam Bu Yani untuk yang praobservasinya juga. Tapi saya lihat dulu ya. Kalau saya lihat itu cuman diunggah aja. Apa rekamannya mungkin hanya di ini aja ya kayaknya. Nanti saya lihat lagi pada waktu observasi mengajarnya. Jadi panjenengan nanti jadi supervisi Bu. Jadi apa ya? Jadi supervisor gitu. Melihat teman sejawat kita mengajar kira-kira apa yang harus ditingkatkan lagi, kelebihannya apa, seperti itu Bu. Nah itu nanti yang kayaknya yang diunggahnya di LMS, entah YouTube ya, LMS linknya kemudian di PMM. Kayaknya seperti itu. Yang modul 1.4 itu nggih Bun, kan diunggah ke PMM. Oh nggih, leres. Nggih. Seperti itu. Nah, itu untuk kabar-kabari nggih teman-teman. Terus kemudian kita yang ketiga adalah tentang ini. Loka 7 dipanen hasil. Nah, di panen hasil itu begini dari hasil yang kami dapatkan itu monggo panjenengan ini satu kelompok nanti begini. Ternyata tidak bisa semua tampil dalam acara gitu, dalam acara karena nanti itu ada acara gitu, tidak bisa semua tampil dalam acara gitu. Jadi ya mungkin nanti akan ditanya dari kelas kita siapa yang nanti akan tampil acara dan ternyata itu begini teman-teman. Mohon maaf mungkin saya kemarin karena saya dapat info dari Pak Tony yang waktu itu BBGP yang minta kita untuk harus bermasker itu katanya anaknya gitu ternyata dari yang fasilitator dari BBGP yang kemarin ternyata yang ini adalah produk panjenengan selama mengikuti JGP seperti itu yang sudah diterapkan ke siswa. Jadi kayak ini mungkin boleh itu siapa itu Bayam itu Mbak Dian mungkin Bayam atau apa itu kemarin Mbak Dian itu. Nah, itu kan memang itu kan memang dikerjakan. Nah, itu bisa. Seperti mungkin Mbak Sinta yang cergamnya anak-anak itu nanti bisa ditampilkan. Itu hasil. Mungkin Bu Yeni anak-anak TK disuruh ngelukis atau kolase atau apa hasilnya itu yang ditampilkan ternyata seperti itu gitu. Jadi berupa seni mboten nggih. Misalnya maksudnya menyanyi atau tari itu bukan ya seperti itu. Jadi hasil enggak, soalnya terkait sama jam ternyata Bu. Jadi kita nggak bisa itu. Jadi monggo nanti teman-teman berembuk dalam satu kelompok, nggih. Mungkin tanpa saya lebih itu. Nah jadi hasilnya apa gitu. Jadi misalnya nanti itu hasil itu nanti yang kita pajang gitu. Nanti di stand kita itu kita mau pakai tema apa nih? Nanti monggo teman-teman mulai sekarang mungkin dipikirkan kita mau pakai tema apa di stand kita. Misalnya anggap gini ya, anggap stand kita pakai tema rumah Irian Honai gitu ya. Ya nanti kita iniin sendiri. Kita kreasikan sendiri, kita hias sendiri. Nah, terus hasil kerjanya, hasil anak-anak tadi yang sudah panjenengan dapatkan
apa ya, ini itu ditempel atau dipajang. Nah, sebagai bukti memang benar itu adalah hasilnya anak-anak. Jadi nanti di videoin. Jadi Bu Yani misalnya anak-anak disuruh bikin kolase ya, apapun itu nanti divideokan, nanti itu di videonya ditayangkan. Oh, berarti memang betul bukan Bu Yani yang buat tapi anak-anak. Begitu juga cergamnya Mbak Sinta seperti itu, atau Mbak siapa namanya, Mbak Dian, mungkin kayak keripik bayam itu ya Mbak Dian. Nah, itu dianu aja di video. Soalnya pengalaman dari PP yang kemarin yang sempat kami tanya-tanya itu, teman-teman ini nanti takutnya anak-anak itu terlantar, tidak bisa teman-teman gimana ya, soalnya teman-teman pasti akan ribet sendiri gitu katanya, ribet sendiri seperti itu. Wes kalau bisa sih memang boleh Pak bawa anak-anak, cuman kita tidak bisa memobilisasi banyak anak karena saya yakin katanya CGP itu nanti akan ribut sendiri. Maksudnya itu bingung wes harus ini. Nah, seperti itu. Nah, itu terus kemudian begini juga untuk ini juga mungkin bisa. Jadi kalau seandainya teman-teman bisa membukukan ya, memang tidak harus semuanya dibuat buku. Misalnya hasil anggap portofolio lah, portofolio selama teman-teman mengikuti CGP. Dari apa namanya? Dari apa itu, kanvanya misalnya dicetak, terus ini dicetak dari mulai itu, atau mungkin nanti bisa kita tayangkan portofolio digital teman-teman semua di situ. Nah, itu bisa dipakai. Nah, terus kemudian seandainya nanti teman-teman bikin apapun, tolong kalau beli barang, tolong minta kwitansi, dan kwitansinya itu disimpan. Kayaknya sih ada penggantian, meskipun mungkin penggantiannya tidak sebesar apa ya, teman-teman mengeluarkan uang, tapi ada yang diganti gitu loh. Nah, itu yang harus dibuktikan dengan itu nota atau struknya seperti itu. Dan ada juga Pak Fasil yang kemarin jadi PP itu bilang kalau bisa sih dalam satu stand itu ada produk ya, ada produk yang kira-kira bisa dibawakan sebagai oleh-oleh untuk beberapa pejabat penting. Nah, misalnya nih nanti ada apa namanya, ada PI 1 nih, ada PI 1 datang. Nah, itu nanti bolehlah kita berikan apa kira-kira yang yang oleh-oleh dari kita, entah itu dalam bentuk apapun seperti itu. Nah, seperti itu sih teman-teman untuk yang Loka 7. Di Loka 7 itu nanti ada 2 hari. Loka pertama sama teman-teman, Loka 7 sama seperti Loka biasanya, hanya katanya tidak terlalu pagi, jadi bisa mulai jam 10 atau berapa, jam 10 atau jam 9-an siang, selesai jam 3 tetap. Nah, setelah itu baru kita kemudian menghias stand. Mudah-mudahan nanti ada tempat untuk teman-teman menginap, buat yang jauh mungkin. Nah, seperti itu. Terus kemudian menghias stand, baru besoknya sudah mulai standby di tempatnya. Jadi teman-teman juga akan menjadi SPG ya, SPG untuk standnya sendiri-sendiri. Apa kira-kira yang akan jadi poin menonjol seperti itu. Nah, seperti itu sih untuk yang Loka 7. Monggo mungkin ada yang ingin disampaikan untuk yang Loka 7. Nanti monggo bersama-sama kita mau bikin apa? Mau bikin stand kita tuh mau dibuat bagaimana seperti itu. Mau dihias bagaimana? Apa temanya apa? Nanti karyanya anak-anak itu, karyanya siapa tuh, anaknya Mas Han gitu, mungkin nanti juga bisa ditampilkan itu yang rumah-rumahan dari itu Mas Han itu kan bisa. Nah, itu kan juga buatannya anak-anak. Nah, seperti itu kita majangnya bagaimana seperti itu. Nah, nanti bisa monggo teman-teman pikirkan dari sekarang untuk itu. Nah, kira-kira apa aja. Nanti juga kan Mbak Aziza itu juga kayaknya ada ini ya,
buat anyaman atau apa itu kan nanti bisa. Monggo nanti bisa diidikan, bisa dibicarakan dengan teman satu kelas untuk loka 7 yang terakhir sekali gitu. Kalaupun ada yang memang ada ini Bu, ada apa namanya ya, ada untuk yang nyanyinya, maksudnya untuk pentas itu ada Bu, ada seremonialnya juga ada. Jadi nanti begini, ada teman-teman yang mungkin di sini mungkin ada yang mau berbagi praktik baik karena di situ ada sesi berbagi praktik baik, monggo silakan siapa wakil dari kelas 48B untuk berbagi praktik baik. Nah, kemudian nanti setelah acara seremonial itu baru ini tamu undangan itu akan mengunjungi masing-masing stand seperti itu. Nah, kita usahakan apa yang kita punya itu tidak samalah dengan stand yang lain seperti itu. Nah, jadi biar ada nilai tambahnya lah. Monggo, saya kira banyak ini teman-teman ide-idenya pasti lebih menarik gitu. Nggih, monggo mungkin ada yang ditanyakan terkait apapun, mulai mungkin PI atau modul atau apa. Untuk PI, untuk lokakarya yang bulan April ini Bu, Nggih? Kan puasa. Iya. Apa sama jamnya? Biasanya gini Mbak, apa namanya, kalau masuknya kayaknya sama jam 8 mungkin Mbak, tapi ya mudah-mudahan aja ada perubahan. Terus kemudian biasanya sih kami ditanyain gitu Mbak Sinta, ini maunya selesai sampai jam berapa seperti itu. Nah, sama BBGP sih, tapi tergantung BBGP-nya. Jadi ya kemungkinan sih Mbak, kemungkinan buruk sih tetap jam 3 lah. Paling tidak jam 3 kita sudah selesai, kemungkinan buruk. Ada bocoran dikit, mudah-mudahan benar. Kita loka kita loka keempat ya. Kita ke loka keempat dekat di SD Al Amin 3. Ya. Di mana itu ya? Di mana? Di apa itu namanya, Perhutani. Masuk ya Mbak ya? Ya, SD-nya Pak Yasin. Iya, SD-nya Pak Yasin, betul. Iya, itu calon SD-nya anak saya. Oh gitu, dekat berarti sudah familiar. Kayaknya di situ, jadi dekat apa namanya SD-nya. Mudah-mudahan nggak panas banget ya kayak kemarin. Iya, tapi kayaknya katanya ada ininya. Iya, katanya ada ininya ya. Ada AC-nya. Ya berarti enak. Tapi kalau AC saya takut Mas Han tidur. AC terus biasanya tempatnya kelasnya itu suci Bu, jadi buka sepatu. Buka sepatu. Oh, enggak. Bisa bareng-bareng lah ya itu. Saya takut kalau AC malah Mas Han tidur. Aman Bu, aman. Nah, aman Bu. Seperti itu. Itu bocoran. Ya mudah-mudahan aja nanti ditanyain Mbak Sinta, kami PP. Jadi kalau kami PP bilang itu paling enggak ya jam 2 lah kita out ya, karena kasihan juga yang kayak Mbak Dian ini yang jauh-jauh, yang kencang dan sebagainya kan juga harus prepare. Nah, seperti itu. Oke, monggo ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman terkait ini? Terus untuk loka 7 itu Bu, berarti satu CGP itu menyajikan berapa karya? Terserah Mbak, menyajikan berapa karya terserah, asalkan itu benar-benar karya siswa gitu Mbak. Iya, karyanya anak-anak yang hasil dari penerapan ilmu yang sudah panjenengan dapatkan di CGP gitu. Intinya seperti itu. Jadi seperti ini berpihak pada siswa. Nah, seperti itu. Dan itu pun sebetulnya tidak harus sebuah karya produk ya. Contohnya misalnya nih Mas Han itu. Saya tertarik itu muridnya Mas Han itu kan ada yang katanya ngobrol aja itu ya. Nah, yang temperamennya tinggi. Nah, ternyata kemudian sama Mas Han sedikit-sedikit akhirnya dia berubah. Nah, mungkin ada sesi coaching dengan anak itu. Ada sesi ngobrol dengan anak itu yang kemudian Mas Han videokan, dan itu bisa jadi inspirasi. Jadi itu boleh kok, kayak gitu boleh. Jadi tidak harus semacam produk seperti itu. Gitu. Jadi ada nanti kita entahlah ya, nanti kita tuh apa namanya?
apa laptopnya siapa gitu, nanti kita tayangkan itu bahwa oh ini sesi ketika Mas Han sedang coaching sama siswanya yang temperamen dan kemudian ternyata sekarang dia sudah berubah. Nah, itu akan bisa jadi inspiratif sekali ya buat teman-teman atau undangan-undangan tamu-tamu yang lain, bisa seperti itu. Nah, nanti di situ adalah peran dari SPG kita. Siapa nanti akan, beberapa pasti akan ditunjuk jadi SPG di stand kita yang nanti akan menyajikan nih, yang akan apa namanya itu ya? Ya kayak SPG lah, yang akan apa ya, dodolan lah intinya begitu. Jualan karya kita. Iya, presentasi gitu. Gitu, seperti itu. Monggo Mbak Dian atau Bu Yani, monggo. Saya Bun. Nggih, monggo silakan Mbak Dian. Untuk video yang produk yang ditampilkan di aksi nyata itu tadi kan Bunda kan tadi menjelaskan ketika anak-anak membuat produk itu kan harus di video gitu. Untuk yang loka karya ya, Mbak? Ya, yang loka 7. Nggih. Nah, ini kebetulan yang kegiatan 3R ini kan sudah saya laksanakan waktu itu aksi nyata 1.3 apa 1.2 itu dia Bun ya. Assalamualaikum. Sudah saya laksanakan waktu itu. Dokumentasinya saya masukkan di slide-nya Canva yang untuk modul 1.3 mungkin dulu. Nggak masalah, Mbak. Nggak masalah. Itu aja. Iya, nggak masalah. Kan itu berarti memang hasil panjenengan untuk melaksanakan CGP seperti itu. Nggak masalah. Jadi yang sudah dipakai lagi gitu kan itu produknya, kan itu sudah pameran kemarin kan panjenengan hanya sekedar menayangkan itu. Nah, sekarang dipamerkan, intinya dipamerkan kepada tamu undangan gitu, seperti itu. Kemudian untuk yang itu Bun, yang untuk program saya yang namanya Sitarsan ini kan ada 3 kegiatan, ada kemudian mengkreasikan sama memasarkan. Itu nanti videonya itu ketiga tahapan itu divideokan semua gitu. Kalau memang ada nggak apa-apa Mbak. Jadi mungkin ada inspirasi buat sekolah lain. Oh, anak-anak memasarkan ini ya, memasarkan hasilnya itu tadi, oh begini, seperti itu. Gitu bisa Mbak, nggak apa-apa. Divideokan juga sudah. Jadi satu video gitu. Kreasinya kan anak-anak ini memang saya sarankan untuk ini bekerja sama dengan orang tua. Jadi nanti kan hasil karyanya kan bisa berbeda-beda. Nggak masalah sudah Mbak. Nggak masalah kan tetap anak-anak yang bikin gitu loh. Iya. Orang tua. Iya nggak masalah. Tetap anak-anak yang bikin. Intinya bukan panjenengan yang bikin, begitu aja. Oh, Bu Yani terlempar. Oke, sampun Bun, ya nggih. Monggo mungkin teman-teman yang lain. Saya kira cuma 3 itu aja, 3 apa ya yang ingin saya bicarakan. Soalnya kalau tadi malam saya berpikir kalau saya bicarakan ini lewat WA nanti takut nggak jelas gitu. Jadi mending saya minta waktunya teman-teman untuk virtual sebentar untuk menjelaskan tentang ini, tentang apa namanya, tentang PI 4, kemudian PI 5, aksi modul sama loka ke-7. Seperti itu. Begitu, nggih, monggo. Tapi seandainya teman-teman nanti ada yang ingin ditanyakan lagi terkait ini, boleh silakan monggo tanya-tanya, enggak apa-apa, seperti itu. Tapi biasanya kalau sudah menjelang hari raya tidak ada pertanyaan. Iya, ini aja nggih, monggo untuk judet diperhatikan banget gitu, jangan sampai apa ya, keliru, jangan sampai apa namanya terlambat lah, seperti itu gitu. Soalnya kalau terlambat ini juga pengaruh juga ke penilaian panjenengan gitu. Bukan saya yang nilai, tapi saya mesti dapat itu dari dari Pak Fasil. Monggo Bu Tiwu ini teman-temannya CGP-nya yang ini gitu. Yang kira-kira, tapi insya Allah nggak ada yang terlambat ya teman dari 48B ini ya. Untuk sementara insya Allah sudah sesuai dengan Judit. Itu aja, pokoknya gini aja sudah teman-teman ya. Kalau misalnya karena terlalu banyak tugas-tugas seperti Mbak Dian, Mbak Sinta, Bu Yani, Pak Mas Han ini banyak tugas-tugas, pokoknya jenengan tidak usah beginilah, tidak usah terlalu perfect banget hasilnya itu, pokoknya sudah, kalau sudah mepet ya, gak usah perfect banget,
sudah langsung di inian aja, sudah langsung di apa namanya, di upload aja seperti itu. Kalau soalnya kalau terlalu perfect nanti masih nunggu ininya juga ya, masih apa, unduhnya. Kalau ke YouTube nih teman-teman, saya lihat kalau di postingan story-nya ngunduhnya lama gitu. Nah takutnya kan belum lagi sinyal ya, belum lagi sinyal. Jadi kalau bisa sih 1 hari sebelum due date itu sudah diupload. Jadi kalau misalnya ada apa-apa masih ada peluang 1 hari lagi. Jangan pas mepet 1 hari itu, karena kalau sudah itu ketutup. Nah Pak Fasil ternyata juga saya tanya, itu yang ketutup itu memang sistemnya seperti itu. Jadi yang bisa buka admin. Nah kami juga tidak bisa membujuk admin. Pak Fasil juga nggak bisa membujuk admin. Nah seperti itu. Jadi monggo sudah diituin. Mas Han sudah ya yang dekon ya kemarin yang sama Bu Ika. Seperti Sudah Bu. Nggih. Oke. Besok post Bun. Dalam? Besok post tes modul 2.3. Ya, sukses. Sukses. Jam 9 sampai jam 11.59 malam. Oh ya, satu anu ya, jam 9 siang ya Mbak ya. 9 siang sampai jam 11 malam. Oke, insya Allah sukses. Saya mau tanya itu Bun, Dalam. yang aksi modul 2.1 sama modul 2.2 itu kan saya lihat di instruksinya itu tidak harus mengunduh aksi nyata, tapi cuma hanya berbagi pengalaman. Kan, G. Dan saya lihat JP-nya durasinya itu 0 jam, berarti itu tidak harus, G. Iya, kayaknya seperti itu Mbak. Kalau memang di LMS-nya bilangnya seperti itu, G, kita ngikutin yang di LMS-nya. Iya, kayaknya memang ini. Terus nanti Jadi yang di modul Bun, dalam online text itu udah membagikan link aksi nyata. Berarti memang tidak ada ya Mbak ya, seperti itu. Di modul 3 itu kayaknya juga tidak ada aksi nyata yang unggah-unggah deh. Sekilas saya baca seperti itu. Mungkin saya salah. Nah, tapi ya akhirnya gongnya ya di Lokakarya 7 itu memang agak sedikit butuh energi juga. Monggo sih teman-teman nanti mungkin mau membuat ini ya, kayak kemarin teman saya itu dalam satu kelas itu membuat video yang isinya itu misalnya sekolahnya Mbak Dian gitu, sekolahnya Mbak Dian, terus kemudian ya profil sedikit, foto sekolahnya Mbak Dian, kemudian apa yang Mbak Dian lakukan di sekolahnya terkait CGP begitu. Jadi dan itu jadi satu video gitu, dalam satu video. Jadi ini Mbak Sinta apa yang dilakukan seperti itu, dijadikan satu video. Saya kira kalau teman saya itu nyewa ya, tapi kalau menurut saya nggak usah nyewa lah, teman-teman bikin kemudian dijadikan satu video, itu kan bisa, saya kira seperti itu. Sudah mendekati akhir ya, kita sudah PI 4, sudah ini PI-nya tinggal 2 kali lagi, PI 5, PI 6 sudah selesai, PI 5 bulan depan, waduh sudah selesai. Semangat. Semangat. Insya Allah. Semangat. Meskipun semangat pejuang hijau. Iya, betul. Pejuang centang hijau ya Mas Han. Gak apa-apa, nanti lagi akan jadi kenangan manis ya, perjuangan yang berdarah-darah. Itu hari ini terakhir kayaknya Pak Han. Sudah Pak Han. Alhamdulillah sudah. Kemarin Ibu yang duluan kayaknya Pak Han ini, malah awal-awal banget kayaknya. Oh gitu ya. Itu kayaknya gini, yang penting kita upload dulu tugasnya itu, meskipun lewati due date misalnya nanti ada revisi masih bisa di submission. Iya, pokoknya begitu kok. Pokoknya begitu. Jadi dilihat sama Fasil, oh sudah, Pak Han sudah mau diperbaikin, is okay. Kayaknya seperti itu sih. Gitu. Kemarin emang kemarin tuh kan siapa Bu Ika itu sempat begini, Bu saya kok sama Pak Han, kan kalau mau dekat-dekatan saya dekat sama Bu Sinta. Duh, rumahnya sampean di situ. Iya. Ya saya kurang tahu. Pokoknya jenengan sama Pak Han itu berdua. Jadi akhirnya saya temenin saya gitu. Waduh, ya sudah Mbak, ayo terus mau saya ajak luring Mbak Sinta. Siapa Mbak Bu Ika nggak bisa karena
waktu itu mau anu ya Masan ya, mau puasa ya Masan. Mau puasa jadi beliau mau pulang katanya, mau nyekar atau mau mengunjungi orang tua begitu katanya. Orang tua. Mengajukan cuti kayaknya. Oh, cuti. Oh, nggih. Nah, itu terusan saya wis selesai, kita nggak sampai 1 jam ya Masan. Cuman terkait itu kemarin terkendala Mbak ikannya malah yang apa? Sempat hilang karena sinyal seperti itu. Tapi sudah selesai. Nah, oke. Saya kira mungkin masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya kira saya selesai sampai di sini nggih untuk perbincangan kita di virtual. Nanti untuk PI tetap nanti saya share di grup tanggal 3 sampai tanggal 14 April seperti itu. Jadi kosongkan jadwal tanggal 15 April karena akan loka sebelum hari raya. Oke, terima kasih Mbak Dian, Mbak Sinta, Mbak Bu Yeni, Mas Han, thank you very much ya. Kita jumpa lagi nanti di PI keempat. Saya tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo silakan silakan mengundurkan diri. Makasih Bu. Sami-sami. Dalam izin pamit. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi.